Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia mengapa tidak diajak oleh Presiden Prabowo Subianto di dalam rapat-rapat khusus membahas isu-isu global? Apakah memang Presiden Prabowo Subianto takut disaingi oleh Gibran Rakabuming Raka? Ataukah memang Presiden Prabowo Subianto paham bahwa Gibran sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang masalah geopolitik? Inilah pertanyaan yang muncul dari rakyat Indonesia. Banyak rakyat Indonesia yang bertanya-tanya, mengapa sih Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia tetapi tidak diajak oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rapat-rapat khusus membahas isu-isu global? Apakah Presiden Prabowo Subianto merasa takut disaingin oleh Gibran? Ataukah karena memang Prabowo paham bahwa sebenarnya Gibran tidak tahu apa-apa tentang masalah geopolitik? Ataukah justru Gibran sangat paham tentang masalah geopolitik? Nah, seluruh rakyat Indonesia dan para netizen dari rakyat Indonesia tentunya bisa menjawab masing-masing. Yang namanya jawaban ya tentunya sesuai dengan keberpihakan. Yang berpihak kepada Gibran Rakabuming Raka tentu akan berkomentar sesuai dengan pendapatnya masing-masing. Demikian pula bagi rakyat Indonesia yang selama ini tidak pernah menganggap Gibran sama sekali, maka akan berkomentar sesuai dengan pendapatnya masing-masing. Lalu kalau ada yang bertanya kepada kami pribadi, ya sebenarnya kami sendiri ini juga bingung. Maksudnya gini, mengapa sih Gibran ini harus dipaksa untuk menjadi pasangannya Prabowo Subianto? Apakah memang Gibran ini memiliki kemampuan yang sangat hebat sebagaimana anak-anak muda Indonesia yang lainnya? Banyak sekali anak-anak muda Indonesia yang lainnya yang paham tentang masalah geopolitik, masalah berbagai hal. Ya contohnya nih, contohnya AHY lah, AHY. Ini kan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, walaupun kami bukan kader Partai Demokrat, tetapi kalau kami melihat AHY ini sangat luar biasa. Mulai dari ya susunan karangan-karangannya atau buku-buku susunannya. AHY itu seorang penulis, walaupun dia sebagai seorang Ketua Umum Partai Demokrat, dan beliau juga lahir dari kalangan militer. Berarti beliaunya ini memiliki kemampuan yang sungguh luar biasa. Di militer pengalamannya cukup luar biasa. Kemudian hubungan internasional luar biasa. Tetapi mengapa ya rakyat Indonesia ini lebih tergila-gila dengan Gibran? Tapi kalau ditanya, apa sih yang menyebabkan kalian semua ini tergila-gila dengan Gibran? Jawabannya mesti bingung. Ini kan aneh. Ini seperti sihir, santet, teluh, guna-guna yang bisa mensihir banyak orang. Enggak jelas, seperti cintanya itu cinta buta. Enggak jelas apa yang menyebabkan dia mencintai Gibran sampai segitunya. Nah, ciri-ciri cinta buta itu kalau ditanya, apa sih yang menyebabkan Anda sangat mendukung Gibran Rakabuming Raka menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia? Apakah Gibran ini kiprahnya di dalam dunia sudah nyata, nampak? Seperti Yusuf Kala misalnya, kan jelas Yusuf Kala. Kiai Haji Ma'ruf Amin pengalamannya jelas. Nah kalau mereka ditanya begitu jawabnya, kan sosok anak muda. Sudah saatnya anak muda. Loh, kalau anak muda di Indonesia itu jutaan, yang lebih hebat daripada Gibran itu jutaan. Jutaan, bukan hanya puluhan orang atau ratusan ribu orang. Jutaan. Ayo kalau kita mau, kita lihatlah di sekolah-sekolah yang lulusan terbaik. Jadi mulai dari universitas manapun, Universitas Indonesia yang menjadi kelulusan terbaik
Itu dari masing-masing generasi yang masih muda-muda itu sangat brilian, luar biasa, banyak sekali. Kalau orang Jawa bilang bleter, saking akeh, begitu banyak. Tetapi karena memang Gibran ini adalah anaknya Jokowi, seperti putra mahkota begitu. Padahal Indonesia ini kan negara demokrasi, republik, tetapi rasa kerajaan. Jadi seolah-olah mirip kerajaan. Dan aneh orang Indonesia ini, kalau ingin membangun Indonesia, ya kita harus menggunakan hati nurani dan akal pikiran yang jernih. Sekali lagi, kalau benar-benar kita ingin membangun Indonesia, menggunakan hati nurani dan akal yang jernih. Hati itu ada dalam dada. Di dalam dada kita ada namanya al-qalbu, ada namanya al-aqlu. Ada akal yang ada dalam hati kita. Dan di dalam kepala kita ada namanya al-fikru. Al-fikru itu ada di dimag. Dimag itu otak. Kemampuan intelektual kita ada di dalam otak kita. Itu kemampuan intelektual. Nah, sebagai seorang wakil presiden hendaklah mampu menasihati presiden, seharusnya begitu. Ya seperti Yusuf Kala mampu menasihati presiden. Kiai Haji Ma'ruf Amin mampu menasihati presiden. Karena zaman dahulu nih setiap raja itu kalau memiliki seorang patih, patihnya itu penasihat. Jadi patih-patih raja itu menasihati raja. Oleh sebab itulah seorang patih itu harusnya memiliki kemampuan kecerdasan intelektual dan juga kecerdasan spiritual. Kalau kita benar-benar ingin membenahi Indonesia. Kalau hanya menggunakan nafsu syahwat belaka, apalagi ini kan faktor misalnya faktor karena memang ada kekuatan sihir. Banyak rakyat Indonesia yang tersihir sehingga tidak waras. Tidak waras, pokoknya membela Gibran mati-matian. Didukung oleh, mohon maaf, dana finansial dari para bandar-bandar, dari para mafia-mafia itulah yang ingin menghancurkan Indonesia. Dengan kekuatan dana finansialnya yang luar biasa. Jadi orang-orang yang tidak ngerti tentang apa-apa ini, yang penting memiliki kekuatan magic spiritual yang hebat ya. Spiritualnya adalah kekuatan yang gaib ya, gaib yang negatif. Ini menjadi bahaya. Indonesia akan menjadi bahaya. Oleh sebab itu sekali lagi lah, kalau menjadi seorang wakil presiden itu hendaklah memiliki kecerdasan intelektual dan sekaligus kecerdasan spiritual. Nah, Gibran apakah seperti itu? Ya, tanda tanya besar. Nah, inilah pendapat kami kalau kami ditanya, mengapa begitu? Ya, kenyataannya begitu. Cobalah Gibran kita tes kecerdasan intelektualitasnya dan juga kecerdasan spiritualitasnya. Masih jauh sekali, banyak sekali pemuda-pemuda Indonesia yang lebih hebat, jauh unggul di atas Gibran. Inilah jawaban kami, semoga manfaat dan barokah, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.